Kenapa izinin Rafka ke rumahnya Ayuna? Papa mereka tuh akan bercerai loh. Sayang, Rafka tuh bukan anak kecil lagi. Bisa jadi dia menyadari bahwa dia tuh belum bisa jauh dari Ayuna. Dan mereka masih saling membutuhkan. Kenapa rasanya semakin berat untuk menerima perceraian ini? Aku memang belum ada rasa cinta sama Mas Rafka. Tapi aku udah ikhlas menerima pernikahan ini. Tunggu. Ini siapa ya? Mas, jangan pegang-pegang, lepasin. Kamu yang di depan rumah Pak Hendar kan? Ayuna sudah menyerahkan kesuciannya karena menjadi istrinya Rafka. Dan sebentar lagi kamu jadi janda. Paham nggak Ibu? Kalau status janda itu bagaimana? Apalagi Ayuna ini brand ambassador. Pasti namanya akan jelek dong, ya kan? Semua masyarakat akan menilai jelek karena perceraian ini. Ibu paham nggak janda itu bagaimana? Ibu nggak pernah jadi janda sih, jadi nggak tahu. Ini kayak wajar deh kalau misalnya harganya cuma segitu nominalnya. Kalian bisa stop nggak sih semuanya? Stop jadikan pernikahan ini jadi lahan bisnis. Tunggu. Maaf, Ayuna. Permisi dulu sebentar. Astagfirullahaladzim. Bantuin. Urusin. Coba timbangin. Astagfirullah. Orang lari-larian di kuburan. Lihat apa ya? Iya, Pak. Kemana lagi dia? Udah kabur. 2 kali loh, Pak. Iya Mas, udah kabur. Tapi ngomong-ngomong, kenapa Mas ikut ngejar cewek itu Mas? Pokoknya dia jahat lah, Pak. Dia bukan orang bener lah. Dia ngejahatin Ayuna. Maksud saya sahabat saya. Ya udah, kalau gitu nanti saya bantuin buat nangkap dia ya Mas ya. Oh iya, Pak. Kalau Bapak ketemu sama dia lagi, kabarin saya ya. Ini kartu nama saya, Pak. Ini buat Bapak. Makasih Mas. Sama-sama. Duluan ya, Pak. Mari Mas. Kenapa begini banget rasanya ya Allah?
Mungkin memang belum ada cinta di hati mereka, tapi mereka sama-sama merasa berat untuk saling melepaskan. Mungkin mereka berdua belum sadar bahwa sebenarnya di hati mereka sudah ada benih cintanya. Si Ayuna pasti sengaja melakukan ini semua untuk meraih simpati Papa dan juga Rafka. Emang dasar perempuan licik. Ma, Ya, Pa, Papa Dharma, Mama Nila, udah siap untuk tanda tangan. silakan kalau gitu. Ayo Ayuna. Ayuna. Jangan. Jangan menandatangani perjanjian itu. Pernikahan kalian tolong tetap dilanjutkan. Jangan cerai. Papa kamu nggak lagi bercanda kan? Papa serius, Ma. Papa nggak bercanda. Papa akan memberikan Ayuna kesempatan untuk membuktikan ketulusan cintanya terhadap Rafka. Tapi Ayuna, Papa minta tolong. Jangan membawa Rafka ke dalam bahaya lagi. Dan tolong jangan pernah tinggalkan Rafka. Sampai kalian sudah punya anak dan kamu melihat Rafka sembuh. Kamu bersedia? Iya, Pak. Tapi Pak, aku bersedia, tapi... Tapi apa, Rafka? Kalau gua sama Ayuna nggak jadi cerai, Ayuna bisa tinggal nih sama gua di rumah papa. Ayuna bisa terbebas dari mama papanya yang nggak waras ini. Rafka. Enggak apa, lupain aja. Kalau begitu, Rafka, kamu pun bersedia untuk tetap melanjutkan pernikahan ini? Papa Mama tuh sudah mengatur semuanya matang-matang loh, Pak. Kenapa sekarang Papa malah ngancurin semuanya? Papa tahu kan? Ayuna ini bukan istri yang baik, Pak. Sudah, Ma. Keputusan Papa sudah bulat. Jangan diganggu-gugat lagi. Ayuna harus mendapatkan kesempatan untuk membuktikan cinta dia kepada Rafka.
Nah ini baru keputusan yang pas, tepat ini. Sekarang saya paham kenapa Pak Dharma itu adalah seorang pengusaha yang sukses. Benar nggak Pak? Iya, hebat sekali. Luar biasa. Papa berharap semoga kali ini pernikahan kalian bisa langgeng selama-lamanya. Amin. Amin, amin. Amin, amin. Ayuna, kamu dan juga orang tua kamu, kalian akan hancur sehancur-hancurnya. Saya akan balas semua ini. Kalian sudah kacaukan semua rencana saya. Lihat aja nanti. Kembang sama keranjang ya. Mawarnya satu. Mbak. Mau kemana lagi? Tunggu, kemana lagi? Mbak. Aduh. Bagaimana sih? Mbak, dagangan gua gimana? Apa sih, Bang? Pak. Itu emang cewek rese, Pak. Maaf ya, Pak ya. Aduh, gimana ini? Pak, tunggu Pak. Kasar, cewek rese. Ayuna, kamu harus mendengarkan apa kata Rafka ya. Jadilah istri yang baik, nurut sama suami ya sayang ya. Iya Ayuna, jangan sampai kamu membawa Rafka dalam bahaya. Dan jangan mengecewakan papa mertua kamu ini. Beliau sudah dengan sangat bijak memberi kamu kesempatan untuk memperbaiki rumah tangga kamu dengan Rafka. Jangan sia-siakan itu. Terima kasih Pak Dharma, Bapak sudah bijak sekali. Iya, Pak Dharma terima kasih ya. Ayuna, kamu harus bersyukur punya mertua seperti Pak Dharma. Tidak seperti orang di sebelahnya itu. Cari gara-gara perempuan satu ini. Pakai nyindir segala lagi. Lihat aja nanti. Kamu pikir kamu yang menang, hah? Oh, oke, dia di jalan. Pak Hendar, Bu Meli, kalau gitu saya pamit dulu ya. Oke. Iya. Pak Eldar, ikut saya pulang. Mobilnya kan ada di rumah saya. Terima kasih Pak, saya naik taksi aja. Kebetulan saya ada urusan yang lain. Kalau soal mobil ntar biar supir saya ngambil. Oke, terima kasih ya sudah bersedia datang kemari. Sama-sama Pak. Rafka, Ayuna, Papa pamit dulu ya. Papa balik ke kantor. Oh ya, nanti aku juga ke kantor Pak, tapi aku pulang dulu sama Ayuna. Oke, permisi. Silakan Pak. Ma, Pak, Ayuna pamit ya. Iya sayang. Punya anak sebaik Ayuna malah disiksa. Sekarang Ayuna bisa kembali bebas dari mereka. Dan mereka nggak punya kesempatan lagi untuk nyakitin Ayuna. Rafka, titip Ayuna ya. Ya, tolong jagain dia Rafka. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Udahlah, nggak usah pura-pura lagi, Pak. Kenceng banget salamannya, Mak. Makasih, Mas. Sakit, Pak. Marah.
kamu sebenarnya nggak seneng sama keputusannya Papa Dharma ya? Kamu maunya kita bercerai ya, Mas? Kenapa semuanya jadi kacau begini sih? Padahal gue sengaja menceraikan Ayuna biar dia bebas dari pernikahan ini. Biar gue juga bebas. Tapi kalau gue biarkan Ayuna tinggal sama orang tua yang mata duitan dan juga tukang siksa seperti itu, masa gue tega? Kayaknya aku memang harus berjuang ekstra keras supaya Mas Rafka bisa menjalani pernikahan ini dengan ikhlas. Mas Rafka? Mau Mbak Ayuna pulang? Mbak Lisa. Ya ampun, Mbak. Akhirnya pulang juga ke sini, Mbak. Bentar. Kok bisa pulang ke sini? Udah baikan ya? Nggak jadi cerai. Alhamdulillah, ya Allah. Aduh, Mbak. Tahu nggak itu doanya Lisa tiap hari biar Mbak nggak jadi cerai sama Mas Rafka. Makasih ya Mbak Lisa udah doain aku sama Mas Rafka. Ya pasti dong, Mbak. Gimana? Selamat ya cantik. Aku masuk dulu ya. Aku mau nyiapin keperluannya Mas Rafka. Iya. Selamat. Cie balikan. Untuk apa sih tadi kamu harus marah-marah seperti itu? Mungkin ada baiknya kamu belajar untuk menerima kenyataan kalau mungkin mereka masih ingin rujuk. Papa diem deh. Ini tuh bukan soal Mama tuh marah apa enggak. Ini soal Rafka dan penyakitnya Rafka, Pak. Kalau nanti ada apa-apa sama Rafka, jangan Papa curhat lagi sama Mama ya. Papa nikmatin aja sendiri. Kenapa sih ngomongnya harus seperti itu? Positif dikit kenapa sih? Bisa nggak? Gak bisa. Aku yakin Ayuna tuh akan terus mengulang kesalahannya dia. Dia akan terus membuat Rafka dalam bahaya. Lihat aja nanti. Kalau kalian pikir aku udah gak punya senjata lagi buat hancurin Ayuna, kalian salah. Aku punya satu lagi senjata rahasia. Udah disiapin. Sama Ayuna disiapin. Mana sih itu tadi pindasinya Mas Rafka? Ini dia nih. Ayuna, kamu ngapain di situ? Ngapain juga aku tutup mata? Kenapa kalau aku lihat Mas Rafka? Kan Mas Rafka suami aku. Ayuna. Ini Mas. Nih, pin jas kamu tadi jatuh Mas. Di sini. Ya tuh. Iya Mas, jatuh Mas. Kamu pakai baju ya Mas, yuk. Yuk. Biar nggak masuk angin Mas. Ayo Mas, pakai dulu bajunya Mas. Kenapa sih? Pakai dulu. Hah? Pakai dulu bajunya Mas. Ini udah cocok emangnya? Udah. Coba lihat sini, udah cocok. Enggak, udah Mas. Udah. Udah cocok. Udah. Bener ya? Ya. Ayo Mas, ayo cepet Mas. Pakai dulu Mas.
Tuh. Tunggu. Sekalian dong bantuin aku pakai dasi. Pakainya jangan sampai miring-miring ya, jadi lurus. Terus ini tuh warnanya hijau. Ini cocok gak sih sama dasinya? Soalnya kalau belum cocok berarti ini harus diganti. Tapi kalau ini diganti, dasinya juga harus diganti. Sudah, cocok. Sekarang aku pasangin dasinya dulu ya. Jangan miring. Iya. Ya? Nggak usah pakai nih. Udah, nggak, jangan pakai itu. Kenapa, Mas? Udah gini aja. Apa nih? Kadang. Suka nggak? Sheila, ini kan mahal, Shel. Kenapa kamu repot-repot kasih aku ini? Enggak repot. Yaudah, aku berangkat dulu ya. Mas, tunggu.
Syukur kamu angkat telepon aku, Ayuna. Kamu baik-baik aja kan? Iya, aku baik-baik aja kok. Makasih ya atas bantuan kamu. Kamu ngubungin Mas Rafka sampai Mas Rafka tahu kondisiku gimana. Sama-sama, Ayuna. Jangan gitu ah. Kita kan udah bestian. Sesama sahabat itu emang sewajarnya saling nolong dan saling bantu. Iya, apapun itu, pokoknya aku terima kasih banyak sama kamu. Nom, kita ketemuan yuk. Mau nggak? Sama Tristan juga sekalian. Boleh? Mau ketemuan di mana? Nanti aku kabarin Tristan. Gimana kalau kita ketemunya itu di taman tempat kita datengin dulu pas waktu kuliah. Aku ada kejutan kecil buat kalian. Apaan? Ih, bikin penasaran aja kamu. Iya, kalau disampaikan kan bukan kejutan namanya. Oke. Nanti kita ketemuan di taman ya. Udah lama juga kan kita nggak piknik di taman. Nanti aku kabarin Tristan biar dia gabung juga sama kita. Oke, terima kasih ya Nom. Kayak sama siapa aja sih kamu, Ayuna? Astaga. Yaudah, nanti aku masakin masakan yang spesial buat kalian ya. Ketemu di sana jam 4 sore, oke? Di Taman Kencana. Sip. Sampai ketemu nanti. Bye. Sepertinya hubungan Ayuna udah mulai membaik ya. Dia kedengarannya happy banget gitu. Itu bukannya Naomi ya? Aduh. Selamat pagi. Sejak kapan sih Arta di situ? Duh, mana gue lagi berantakan gini? Kok malah kabur sih? Ada-ada aja. Tiap ketemu tuh cowok, posisi gue selalu pas jelek kayak gini. Ngerusak pasaran aja. Si Arta oke juga. Cukup berkarisma dan bikin gue melting gini. Ketahuan gak ya? Ketahuan gak ya kalau gue ngintip dia? Ketahuan gak ya? Malu banget. Mbak Ayuna. Hai Mbak Lisa. Kok masak sendirian, Mbak? Iya, lagi pengen aja masak. Ada yang bisa Lisa bantu nggak? Boleh sih. Potong-potong sayuran sama cabe. Boleh? Oke, Mbak. Makasih ya Mbak Lisa. Mbak, jangan sungkan, Mbak. Ini kan kerjaannya Lisa. Harusnya Lisa yang masak ini, mah. Ya makanya cabenya jangan terlalu banyak-banyak ya. Tenang. Lisa udah hafal, Mbak. Nah, kalau Mas Rafka itu gak suka pedes dia. Gak demen. Tapi kalau Mas Rafki, jangan dibilang. Suka banget dia sama pedes. Emang Mas Rafka sama Mas Rafki itu mirip banget ya? Kayak gimana sih mereka, Mbak? Waktu kecil tuh Mbak, muka mereka tuh mirip banget. Mirip sekali. Kadang-kadang saya aja sampai susah bedain. Mana Rafka, mana Rafki. Bentar. Tapi emang Mas Rafka gak pernah cerita tentang Mas Rafki? Enggak, belum pernah. Ya mungkin karena kita kan baru menikah. Jadi Mas Rafkanya juga belum terlalu terbuka sama aku. Oh. Bisa kasih tahu nih Mbak. Kalau Mas Rafki itu orangnya Mbak lembut, ya, suka berbagi. Terus paling nggak bisa tuh ngelihat orang susah, paling nggak bisa dia. Beda sama Mas Rafka. Kalau Mas Rafka itu orangnya pendiam, ya kadang egois lah.
Egois. Tapi kelihatannya sih selama ini Mas Rafka selalu peduli ya sama aku. Ya karena mungkin Mbak istrinya kali ya. Tapi Mbak, kayaknya masih banyak hal yang Mbak belum tahu deh tentang Mas Rafka. Aku pengen banget jadi istri yang baik buat Mas Rafka. Jadi kalau gimana-gimana, aku tanya Mbak Lisa keberatan nggak? Misalnya aku tanya apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka. Iya, Gak apa-apa kan? Enggak lah. Aduh Mbak, dengan senang hati Lisa malah seneng kalau misalkan bisa bantu Mbak. Mbak, aduh Lisa lupa lagi. Maaf aku izin dulu mau bersihin kamarnya Pak Dharma sama Bu Nila. Nanti bantuin lagi Mbak di sini. Ya? Ya. Misi Mbak. Iya. Pernikahan kalian tolong tetap dilanjutkan. Papa kamu nggak lagi bercanda kan? Papa serius, Ma. Papa nggak bercanda. Terima kasih Pak Dharma. Bapak sudah bijak sekali. Iya, Pak Dharma terima kasih ya. Ayuna, kamu harus bersyukur punya mertua seperti Pak Dharma. Tidak seperti orang di sebelahnya itu. Ini semua gara-gara Ayuna dan juga keluarganya. Aku jadi nggak fokus kerja kayak gini karena aku kepikiran terus. Aku harus lakuin sesuatu. Aku harus lakuin sesuatu karena aku masih punya senjata ampuh untuk menghancurkan Ayuna dan juga keluarganya. Ya. Tapi aku butuh orang yang bisa aku percaya. Ibu butuh saya, Bu. Saya bisa bantuin Ibu untuk menekan Ayuna. Tanpa Ibu harus mengotori tangan Ibu. Ya, Arsila. Aku bisa minta bantu dia. Dan aku juga harus buktikan kalau dia emang bisa menghancurkan Ayuna sesuai omongan dia. Oke. Aduh, kenapa gua apes banget sih hari ini? Sial banget. Udah gue dikejar-kejar sama temennya Ayuna. Kejar-kejar tukang sapu. Siram pula muka gue, kena daun, kena bunga. Ih. Bella ngapain nih nelfon gue? Halo Bu. Arsila, saya minta kamu ke ruangan saya sekarang. Ke ruangan Ibu? Bu, saya kan disuruh sama Ibu, ditugaskan sama Ibu untuk mewakili Ibu ke pemakamannya almarhum Pak Angga. Jadi, karena saya nggak ke kantor, Bu. Dengar ya Arsila, kamu tuh ke pemakaman, bukan berarti kamu gak masuk kerja. Pokoknya saya minta kamu 30 menit udah harus sampai. Baik, Bu. Jangan sampai kamu telat ataupun gak datang. Kalau kamu gak datang, saya pecat. Ngerti? Ih, keren banget sih. Biasanya gue yang ngancem-ngancem Rafki mutusin dia. Sekarang gue diancam sama Bu Nila. Ngapain sih Bu Nila ke kantor hari ini? Bukan ngurusin perceraiannya Ayuna sama Rafki ya? Ayo udah, masih buru-buru ini gue nyampe kantor.
Pak Rafka? Pak Rafka? Pak Rafka? Ada apa, Arta? Saya mau kasih schedule pekerjaan Pak Rafka untuk hari ini. Salah satunya Pak Rafka harus mengecek persiapan launching toner terbaru kita, Pak, untuk besok. Ya udah kita cekin sekarang aja ya. Ya, Pak. Silakan, Pak. Aduh Lisa, lu emang bener-bener. Aduh, sisa setengah lagi. Aduh, ini punya Bu Bos mahal banget. Mampus nih gue. Ini kalau ketahuan bisa dipecat nih gue. Aku harus ganti nih, gak bisa begini. Kalau ketahuan sama dia selesai gue. Aduh. Kan? Gak mungkin murah ini punya Bu Bos. Secara wanginya aja wangi kemewahan. Gimana ini? Ampun Lisa, lu ada-ada aja deh ah. Bentar. Tapi kok kayak kenal ya wangi tonernya? Nih. Sama persis sama punyanya. Permisi. Mbak, mau izin beres-beres dulu ya? Oke, Mbak. Mbak. Kayaknya lagi serius banget Mbak Yuna, saya perhatiin. Iya, saya lagi ngisi kuesioner untuk nge-review produk terbaru perusahaannya Mas Rafka. Oh, skincare baru lagi? Ini produknya, toner. Oh, boleh lihat? Oh, boleh dong. Lihat ya Mbak. Boleh buka nggak? Boleh Mbak Lisa. Ya. Wanginya seger amat Mbak. Itu bukan cuma wanginya aja yang seger, tapi manfaatnya banyak banget buat mengangkat semua kotoran-kotoran yang ada di kulit. Bagus banget, aku udah cobain. Jadi bisa glowing gitu muka kita ya? Glowing banget. Kamu mau? Kalau kamu mau nggak apa-apa, buat kamu aja. Enggak Mbak, enggak usah. Jangan Pak, udah. Ih, nggak apa-apa, serius buat kamu aja beneran. Oh iya kan? Hah, persis sama punyanya Mbak Ayuna. Botolnya aja beda, tapi wanginya tuh kan sama. Sekarang gue tahu gimana caranya supaya gue nggak dimarahin sama Bu Bos. Lisa emang cerdas lah. Bawa apaan nih? Kok kayak bawa air mawar ya yang buat nyiram kuburan? Iya, tajam banget ya. Aroma apa ya ini? Mbak Ayuna. Mbak Yuna. Ya Mbak Lisa. Udah selesai masaknya? Udah? Alhamdulillah. Kenapa Mbak? Maaf ya Mbak, tadi Lisa nggak bantu-bantuin Mbak soalnya kerjaan Lisa masih numpuk.
santai. Udah selesai kok, aman. Iya. Gini, kan Mbak sempat nawarin Lisa ya toner mahal. Kalau Lisa minta ke Mbak lagi boleh Mbak? Ya boleh dong, kan saya udah tawarin, katanya nggak mau. Sekarang mau? Ya udah bentar, ambilin dulu. Ya Mbak. Nih. Makasih Mbak. Sama-sama Mbak Lisa. Aduh emang Mbak nih penyelamat Lisa. Penyelamat? Kan cuma ngasih toner Mbak. Maksud Lisa tuh penyelamat muka Lisa yang kusam gitu kan. Biar kayak Mbak cantik. Gitu. Bisa aja kamu. Mari Mbak, permisi. Enak nih makan nasgor pas lagi lapar-lapernya. Azam kok ngeliatin ke arah aku terus ya? Jangan-jangan dia suka sama aku. Salsa masak apa ya? Pas banget gue lapar. Kasih sosis so nice pedas biar makin enak. Nasi goreng dikasih sosis so nice pedas. Ih, kok Azam makin ngedekat sih? Apa dia mau nembak aku sekarang nih? Boleh tuh, nasi goreng sosis so nice pedasnya. Ternyata Azam cuma ngincer nasi goreng sosis so nice pedas yang aku bikin. Mau? Aku ambilin ya. Nih, nasi goreng pakai sosis so nice pedas. Enak banget. 10/10 ini mah. Enggak deng, 100 malah. Apalagi dikasih sosis so nice pedas. Beuh, ayamnya berasa. Pedas kayak gini nih yang gue cari. Pedasnya asik, bikin nagih. Enak kan? Sosis so nice pedas dimakan langsung aja enak. Enak banget. Udah gitu berprotein lagi. Daripada jajan pedas di pinggir jalan, mending makan sosis so nice pedas. So nice sosisnya, so nice pedasnya. Emang deh gak bakal nyesel makan sosis so nice pedas. Jagoan jajanan protein pedas, so nice so spicy so. Oke, yang penting acara untuk besok semoga semuanya lancar ya. Saya pastikan acara launching toner terbaru kita besok berjalan dengan lancar. Ya, tolong ya Arta ya. Baik Pak. Saya permisi Pak. Ya, silakan masuk. Sila, ada apa? Tuh. Kamu pakai parfum apa sih? Kok kayak bau air mawar buat nyiram kuburan itu loh? Memang bawa air mawar buat nyiram kuburan. Tadi aku siram. Aku bisa? Udah deh, gak usah dibahas soal itu ya. Aku kesini bukan mau ngebahas soal itu. Aku mau nanya, gimana proses perceraian kamu sama Ayuna, lancar? Udah diurus kan? Perceraian aku sama Ayuna batal. Batal? Kok bisa batal? Tiba-tiba papa yang perintahin supaya aku tetap harus menikah sama Ayuna. Ya terus kok kamu nggak protes sih? Gimana aku mau protes? Ini kan di luar kendali aku. Papa yang minta. Kenapa sih kamu yakin aja? Kenapa sih kamu nurut sama papa kamu? Sila, kamu tuh harus bisa. Aku kecewa sama kamu ya. Bilang aja kalau kamu emang gak mau cerai sama Ayuna. Enggak ada hubungannya, Sila. Sila, kamu tuh harus bisa bedain ya. Antara masalah ini sama kamu cemburu sama aku. Cemburu kamu bilang?
Aku nggak ngerti lagi maksud kamu tuh apa ya? Dari awal tujuan kamu masuk ke rumah itu buat balas dendam sama papa kamu. Itu ide aku. Terus sekarang papa kamu ngomong apapun, kamu nggak pernah protes, kamu nurut sama papa kamu. Aku nggak ngerti pas kamu apa. Ki, aku ingetin sama kamu ya. Kamu udah keluar dari tujuan kamu. Kamu udah gak inget tujuan utama kamu apa. Enggak, Sheila baru. Sheila. Arsila. Rafka, kamu ada urusan apa sama asisten mama?